Di era ketika satu unggahan bisa mengguncang opini nasional hanya dalam hitungan menit, pemerintah justru sedang menghadapi tantangan paling rumit. Bagaimana cara merangkul media digital tanpa dianggap sedang mencoba mengendalikan mereka? Dan di tengah pusaran itu, muncul satu nama yang kini jadi sorotan. Muhammad Qodari, pria yang dikenal sebagai ahli survei, pembaca opini publik, sekaligus sosok yang disebut-sebut sebagai salah satu orang paling dipercaya Presiden Prabowo Subianto dalam urusan komunikasi politik. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah Qodari sedang membangun jembatan komunikasi baru atau justru tanpa sadar memantik badai yang membuat media digital kompak mengambil jarak? Inilah cerita tentang sosok Muhammad Qodari dan kontroversi besar yang sedang mengitari langkah awalnya sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Narasi dimulai pada Rabu 6 Mei 2026. Dalam sebuah konferensi pers di Jakarta, Muhammad Qodari tampil dengan visi besar. Ia berbicara tentang pentingnya pemerintah merangkul media digital atau new media sebagai bagian dari penguatan ekosistem informasi nasional. Tujuannya terdengar cukup masuk akal. Pemerintah ingin menjangkau generasi muda yang kini lebih banyak mengonsumsi informasi lewat media sosial dibanding televisi atau koran konvensional. Pada kesempatan ini, sebelum masuk kepada materi, kami juga menyambut hangat kehadiran teman-teman dari New Media Forum, mitra baru dari Badan Komunikasi Pemerintah dalam ekosistem media digital di Indonesia. Mas Ipul, New Media Forum ini wadah kolaborasi dari beberapa pelaku new media. Jadi dulu namanya dikenal dengan istilah homeless media. Tapi teman-teman berusaha bertransformasi menjadi new media. Di antaranya saya bacakan ada Folk Aktif, Indozone, Dagelan, Indo Musikgram, Invipop, Narasi, Muslim Folk, USS Fit, Bapak-bapak ide. Kayaknya cocok buat kita nih bapak-bapak ide nih. Menjadi manusia, GNFI, Creative Fox, Kok Bisa, Tahu Butters, Pandemic Talks. Tahu Butters ini kayaknya cocok untuk Pak Budi nih kayaknya. Itu Pak Budi itu. Kawan Hawa, Volix, Ngomongin Uang, Big Alpha, Good Stats, Hai Dudu, Proud Project, Phoebis, Unframe, Kumpul Leaders, CXO Media, The Maple Media, How to Be Nothing, Everest Media, Geometry Media, Fox Daily, Dream, Melodi Alam, NKTSHI, Modest Talk, Lead Media, Nalar TV, Mahasiswa dan Jakarta, Notch Plus, dan Mature Indonesia. Kehadiran teman-teman New Media mencerminkan upaya Bakom untuk menjangkau publik seluas-luasnya, tidak hanya melalui media konvensional, tapi juga melalui kanal-kanal digital yang pada hari ini telah menjadi realita media atau realita komunikasi di kita, Gus Ipul, sebagai bentuk dari perkembangan teknologi ya dan sosial kemasyarakatan. Qodari bahkan mengatakan bahwa media baru perlu dirangkul agar kualitas dan standarnya meningkat, sehingga produknya bisa semakin berkualitas seperti media mainstream. Satu catatan bahwa kami mengakui bahwa masih ada beberapa isu yang harus disettle oleh new media. Ya, ini catatan juga nih dengan teman-teman new media ya. Baik dengan rekan-rekan di media konvensional maupun dengan lembaga seperti Dewan Pers. Namun pandangan kami, new media harus dirangkul agar dapat meningkatkan kualitas dan standar, agar produk dari new media ini makin berkualitas seperti halnya media konvensional. Jadi justru kalau dijauhi malah susah ngomong kita, Gus. Ya kan, tabayun dulu nih silaturahmi kan begitu. Kalau silaturahmi kan nanti poin-poin masukan, saran itu bisa tersampaikan dengan baik. Namun, yang terjadi setelah itu justru di luar dugaan. Alih-alih mendapat sambutan hangat, media sosial malah langsung memanas. Beberapa akun media digital yang namanya dikaitkan dengan forum bentukan pemerintah mendadak ramai-ramai memberi klarifikasi. Dan menariknya, nada mereka hampir sama, menolak dikaitkan. Akun Ngomongin Uang menegaskan bahwa mereka bukan mitra pemerintah. Bapak 2ID bahkan memberi respon singkat yang langsung viral. Kagak ikutan,
Sementara Big Alpha menekankan bahwa mereka tetap independen dalam membuat konten. Gelombang penolakan terbesar datang dari narasi media yang didirikan Najwa Shihab itu secara resmi menyatakan bahwa mereka tidak tergabung dalam forum media baru yang dimaksud dan tidak mengetahui agenda yang sedang ramai dibicarakan. Pandemic Talks juga mengambil posisi serupa. Dalam hitungan jam, isu ini berubah menjadi polemik nasional kecil di dunia maya. Dan disinilah tantangan terbesar Muhammad Kodari mulai terlihat. Sebab yang sedang ia hadapi bukan media konvensional dengan pola komunikasi formal, melainkan ekosistem digital yang hidup dari trust, komunitas, dan independensi. Bagi media-media digital ini, kedekatan dengan pemerintah bisa menjadi pedang bermata dua, karena sekali publik merasa mereka terlalu dekat dengan kekuasaan, kepercayaan audiens bisa runtuh seketika. Di titik ini, banyak orang mulai bertanya, siapa sebenarnya Muhammad Kodari? Mengapa Prabowo memberi kepercayaan sebesar itu kepadanya? Kalau melihat rekam jejaknya, Kodari memang bukan orang sembarangan. Lahir di Palembang tahun 1973, ia dikenal sebagai intelektual yang puluhan tahun mempelajari perilaku politik masyarakat Indonesia. Ia menempuh pendidikan psikologi sosial di Universitas Indonesia, lalu melanjutkan studi political behavior di Inggris, tepatnya di University of Essex, dan akhirnya meraih gelar doktor ilmu politik dari Universitas Gadjah Mada. Kariernya juga sangat erat dengan dunia survei dan opini publik. Namanya melejit lewat Indobarometer, lembaga survei yang ia dirikan pada tahun 2006. Sebelum itu, ia juga pernah menjadi direktur riset di Lembaga Survei Indonesia. Artinya, selama bertahun-tahun, Kodari terbiasa membaca arah pikiran publik lewat angka, data, dan pola perilaku masyarakat. Dan mungkin itulah alasan mengapa Prabowo sangat mempercayainya. Dalam waktu kurang dari 2 tahun, Kodari mengalami lonjakan karier yang luar biasa cepat. Oktober 2024, ia dilantik sebagai Wakil Kepala Staf Kepresidenan. Lalu September 2025, naik menjadi Kepala Staf Kepresidenan, dan April 2026, ia dipercaya memimpin Badan Komunikasi Pemerintah, atau Bakom, 3 pelantikan dalam waktu singkat. Sebuah sinyal kuat bahwa ia memang berada di lingkar inti kekuasaan. Bahkan banyak yang mulai menyebutnya sebagai Panglima Komunikasi Pemerintahan Prabowo. Namun justru di posisi inilah ujian sesungguhnya dimulai. Karena komunikasi publik di era digital tidak lagi bisa berjalan satu arah. Media baru punya budaya sendiri. Mereka bergerak cepat, cair, kadang liar, dan sangat sensitif terhadap isu independensi. Di masa lalu, pemerintah mungkin cukup mengatur konferensi pers untuk membentuk opini. Tapi sekarang, satu unggahan satir, satu thread viral, atau satu kalimat sederhana seperti "kagak ikutan" bisa langsung membentuk persepsi publik secara masif. Dan itu tampaknya menjadi pelajaran penting bagi Bakom di bawah kepemimpinan Kodari. Bahwa pendekatan formal mungkin tidak cukup untuk masuk ke dunia media digital. Karena yang dibutuhkan bukan sekadar rangkulan, tapi kepercayaan. Kini publik menunggu langkah berikutnya. Apakah Muhammad Kodari akan mengubah strateginya? Apakah pemerintah akan memilih pendekatan kolaborasi yang lebih fleksibel? Atau justru polemik ini akan membuat jarak antara pemerintah dan media digital semakin melebar? Yang jelas, satu hal sudah terlihat. Muhammad Kodari bukan sekadar pejabat biasa. Ia adalah arsitek komunikasi politik yang kini sedang diuji langsung di arena paling sulit. Dunia digital yang tidak bisa sepenuhnya diprediksi oleh survei ataupun statistik. Dan dari sinilah, masa depan komunikasi pemerintahan Prabowo mungkin akan sangat ditentukan.